tugas orang iblis Hell's Kitchen belum selesai. Ya, trailer pertama dari Daredevil Born Again akhirnya dirilis. Tepat sebelum penayangan perdana serial tersebut pada 4 Maret 2025, Marvel Studios merilis cuplikan lengkap yang terlihat sangat menarik yang bisa menggambarkan seperti apa keseruan dari tayangan baru tersebut. Trailer ini terlihat sangat menjanjikan, memberikan adegan penuh aksi, intrik, dan hubungan yang sulit yang berhubungan dengan karakter Matt Murdock juga kawan-kawan. Cuplikan ini juga menghadirkan penampilan dari karakter lama dan juga karakter baru yang belum pernah diperkenalkan. Oleh karena itu, persilakan kami, tim Marvel Indo, untuk kemudian membedah setiap adegan dalam trailer Daredevil Born Again, agar kalian semakin mengerti bagaimana garis besar dari serial ini. Cuplikan ini dibuka dengan kilasan singkat menampilkan adegan perkelahian di lorong. Meskipun adegan yang ditampilkan mungkin tidak sebrutal pertarungan dari season pertamanya, atau adegan pelarian dari penjara yang sangat epik dari season 3, jelas kita semua tetap berharap adegan perkelahian Daredevil dalam serial terbarunya nanti bisa tetap terlihat sadis dan juga brutal. Selain adegan pertarungan singkat, Matt Murdock dan Wilson Fisk dikisahkan bertemu di dalam sebuah restoran. Mereka tampak sedang berbincang seperti pertemuan antara dua teman lama yang kembali berjumpa. Kingpin kemudian bertanya mengapa Matt Murdock tidak lagi menjadi vigilante, dan Matt Murdock kemudian menjelaskan dengan mengatakan bahwa dia telah melewati sebuah batas. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. Tidak jelas apa batas yang dimaksud, tapi sepertinya poin ini sangat berdampak bagi seorang Matt Murdock, seolah dirinya sudah bertindak sangat sadis dan menyalahgunakan kekuatan supernya semasa beraksi sebagai Daredevil. Ada adegan sekilas yang memperlihatkan topeng Daredevil yang terjatuh dari atap, dan ini adalah adegan yang menarik, di mana nanti akan kita jelaskan apa maksud sebenarnya dari adegan tersebut. Nah, sesuai dengan premis dari serial tersebut, Matt Murdock dan Wilson Fisk terlihat mengesampingkan persaingan mereka. Keduanya seperti sudah berdamai dan sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Keduanya terlihat kompak untuk membantu New York City agar berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan keduanya percaya sudah waktunya untuk terfokus dalam menjalankan keputusan yang terlihat benar secara moral. Bagi seorang Matt Murdock, keputusan tersebut berarti melepaskan penyamarannya sebagai Daredevil. Sementara bagi Kingpin, itu berarti terpilih sebagai seorang wali kota New York. Namun berdasarkan pertemuan keduanya, Matt Murdock seperti tidak yakin dengan keputusan baru yang dipilih Kingpin. Ditambah lagi, cuplikan tersebut membuat kita merasa curiga bahwa penjahat itu akan kembali mengulangi kebiasaan lamanya juga. Hal ini dibuktikan dengan Wilson Fisk yang terlihat memegang kapak dan memukul seseorang hingga babak belur. Meskipun kita tidak tahu secara jelas kapan tepatnya adegan pemukulan tersebut terjadi, apakah sebelum atau setelah dia menjadi wali kota. Nah, kemungkinan besar keputusan Kingpin dalam menjadi wali kota ini mengambil inspirasi dari kisah Devil's Reign, di mana dalam kisah crossover street level superheroes, Matt Murdock memimpin para pahlawan super New York untuk melawan pemerintahan wali kota Wilson Fisk yang semakin fasis dan juga otoriter. Tidak heran kenapa ada karakter pahlawan super baru dan juga ada bocoran keterlibatan dari karakter pahlawan super lama selain Daredevil sebagai tokoh utamanya. Kesemuanya seperti dipersiapkan untuk team up dan kompak melawan mantan gembong kriminal yang sekarang menjelma menjadi wali kota. Sama seperti dalam serial sebelumnya, Matt Murdock tidak sendirian dalam memperjuangkan keadilan. Meskipun Daredevil berusaha menjauhkan orang-orang demi melindungi keselamatan mereka, nyatanya pahlawan tersebut tidak dapat menggoyahkan niat dari Karen Page dan juga Foggy Nelson untuk kemudian membantunya. Semoga saja cuplikan singkat dari ketiga pengacara yang sedang berjalan bersama-sama menunjukkan masa-masa yang lebih bahagia bagi keberlangsungan hidup mereka. Sesuai dengan pengakuan sebelumnya, jika Matt Murdock benar-benar pensiun dari gaya hidup main hakim sendirinya, itu berarti dirinya akan meningkatkan komitmen penuh untuk terfokus dalam pekerjaan hukum. Namun di sini, kami memiliki kecurigaan bahwa Matt Murdock akan kehilangan salah satu atau bahkan dua sahabat baiknya. Sebuah kondisi yang akan menghadirkan kejutan menyedihkan di balik keterlibatan kembali dari Karen Page dan Foggy Nelson, dan bisa saja adegan mereka berjalan bersama hanyalah sebuah kenangan indah semata. Alasan dibalik kecurigaan ini berasal dari pengakuan Matt Murdock dibalik keputusannya untuk pensiun dari perannya sebagai Daredevil. Sebelumnya dia menyebutkan sudah ada batas yang dilanggar. Diikuti dengan adegan berurutan mulai dari topeng yang terjatuh seperti sengaja dibuang, kemudian Matt Murdock menggendong seseorang dan ditutup dengan adegan ketiganya yang sedang berjalan.
Rentetan adegan ini jelas memicu kecurigaan dari kami, terlebih momen ketika Matt Murdock melepaskan topengnya terjadi di atas atap bangunan restoran Josie, tempat ketiganya sering hangout dan nongkrong bersama. Sedangkan di bawahnya terdapat banyak polisi yang sedang mengamankan situasi, seperti sedang terjadi perkelahian atau semacam kekacauan. Nah, tentu saja sebagai penggemar yang teliti, tentu kita semua langsung berspekulasi bahwa satu atau bahkan dua karakter dekat dari Matt Murdock ini akan dibunuh dalam serial terbaru nanti. Namun, dengan sosok Karen Page yang juga ditampilkan dalam latar belakang berbeda dalam adegan selanjutnya, peluang kematian dari karakter ini jelas lebih kecil jika dibandingkan dengan Foggy Nelson. Apakah mungkin kematian dari Foggy Nelson menjadikan alasan bagi Matt Murdock untuk memilih pensiun? Dia takut jika tetap melanjutkan aksi heroiknya, maka semakin besar potensi kematian dari orang-orang yang disayanginya. Semua itu akan terjawab bertepatan ketika serialnya tayang. Jika sebelumnya, Matt Murdock dikisahkan dekat dengan Jennifer Walters, bahkan sudah makan bersama dengan keluarga besar She-Hulk, dalam serial terbaru ini, Matt Murdock dikisahkan memiliki pasangan baru. Wanita bernama Heather Glenn ini muncul dalam adegan yang singkat, baik ketika berdansa maupun sedang melakukan adegan dewasa. Dengan timeline Daredevil Born Again yang masih tidak diketahui, jelas menjadikannya sebagai sebuah pertanyaan besar. Apakah wanita baru ini memiliki hubungan dengan Matt Murdock sebelum atau setelah pertemuannya dengan She-Hulk? Karena seperti janggal rasanya jika Matt Murdock berubah menjadi playboy dengan memiliki lebih dari satu pasangan pada satu momen yang bersamaan. Nah, sama singkatnya dengan penampilan Heather, Vanessa Fisk muncul dalam adegan makan bersama di atas satu meja yang sama dengan suaminya. Sepertinya pasangan itu berhasil mengatasi perbedaan yang hampir menghancurkan Kingpin selama serial Daredevil musim sebelumnya. Nah, meskipun plot romansa biasanya bukan perhatian utama dalam sebuah tayangan pahlawan super, tapi keterlibatan hubungan tersebut tentu dirasa penting untuk kemudian ditampilkan. Karena potensi wanita yang dicintai bisa sangat mempengaruhi perasaan dan juga tindakan dari karakter penting dalam suatu tayangan. Selain Karen dan Foggy, ada karakter lain yang juga kembali muncul, dan mereka adalah The Punisher, Luke Cage, dan juga supervillain bernama Bullseye. Nah, dalam trailer ada adegan di mana Frank Castle dan Matt Murdock terlibat dalam sebuah adegan pertarungan dengan Matt Murdock yang tidak mengenakan setelan merahnya, dan dengan sopan dia meminta Frank Castle untuk berhenti menyerangnya. Kemungkinan besar adegan ini mengisyaratkan Frank yang bersembunyi dan Matt Murdock berhasil melacaknya. Sepertinya Matt Murdock membutuhkan bantuan dari antihero pembalas dendam tersebut untuk terjun ke dalam sebuah misi, karena dalam cuplikan teaser sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa Daredevil dan Punisher akan bekerja sama untuk mengalahkan penjahat selama event Born Again berlangsung. Mind putting the hatchet down? Selain Punisher, ada kemungkinan keterlibatan dari Luke Cage, sosok yang sebelumnya tergabung ke dalam tim The Defenders. Memang sosoknya tidak akan pernah kalian temukan secara langsung ketika menyaksikan cuplikan trailernya. Namun ada easter egg yang bisa menjadi indikasi dari keterlibatannya. Pesan tersembunyi tersebut bisa kalian temukan dalam adegan pengumuman Wilson Fisk yang menjadi wali kota di tengah keramaian Times Square. Nah, jika kalian jeli, terdapat iklan dari tempat bernama Harlem Paradise. Ini adalah sebuah klub jazz yang dimiliki oleh Mariah Dillard alias Stokes, dan tempat ini diberikan kepada Luke Cage pada akhir season kedua dari serial solonya. Dengan demikian, sangat mungkin jika Luke Cage akan muncul dalam serial ini, sesuai dengan cerita Devil's Reign, di mana Luke Cage menjadi salah satu pahlawan super tingkat jalanan yang akan direkrut oleh Matt Murdock. Selanjutnya, ada keterlibatan dari Benjamin Poindexter alias Bullseye yang bersiap untuk melakukan kejahatan selanjutnya. Sosok ini masih selamat dari kekalahan selama season 3, dan jelas dia tidak akan sabar untuk membalaskan dendamnya. Satu yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Bullseye di dalam penjara? Siapa yang kemudian akan melepaskannya? Dan apakah ada hubungannya dengan Kingpin sebagai wali kota? Jelas hal itu masih sangat misterius, menjadikannya menarik untuk kita ketahui bersama. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa karakter baru yang akan meramaikan serial ini. Salah satunya ada Buck Cashman alias Bullet, sosok pembunuh bayaran yang sudah muncul dalam beberapa adegan di mana dia melempar orang-orang di depan kereta api. Nah, dalam kisah komik, Bullet bekerja sebagai tentara bayaran yang bekerja untuk Kingpin. Jadi ketika Kingpin tidak berniat untuk mengotori tangannya secara langsung, dirinya lantas memerintahkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor tersebut. Dan jika memang serialnya nanti akan mengambil referensi langsung dari komik,
maka Buck Cashman alias Bullet ini mungkin bisa mengisi peran yang sama dengan kisah yang terjadi di dalam komik. Selanjutnya, ada karakter pahlawan super baru bernama White Tiger. Memiliki nama asli Hector Ayala, dia adalah pahlawan super yang dikisahkan menggunakan jimat mistis untuk mendapatkan kekuatan super dari dewa harimau yang agung, lalu dimanfaatkan untuk melawan kejahatan. Namun, hubungan antara Daredevil dan White Tiger ini sepertinya tidak akan berjalan dengan baik. Ini lantaran ada sebuah adegan di mana keduanya terlihat bertarung satu sama lain. Sementara sejatinya, mereka ini adalah sekutu yang kompak dengan satu tujuan yang sama. Nah, sepertinya dalam momen awal pertemuan, mereka memang dikisahkan untuk bertarung satu sama lain atas dasar kesalahpahaman. Baru kemudian mereka saling mengerti dan kemudian bersatu untuk membentuk koalisi. White Tiger tidak sendirian dalam statusnya sebagai karakter baru. Ada penjahat super sadis yang dikenal bernama Muse yang akan mengambil peran penting dalam seri Daredevil terbaru ini. Muse adalah seorang seniman jalanan sekaligus pembunuh berantai yang gemar melukis menggunakan darah dari korbannya. Tubuh-tubuh dari korban yang sudah tidak bernyawa juga dimanfaatkan untuk menjadi sebuah karya seni yang indah sesuai dengan perspektifnya. Nah, Muse ini adalah seorang penjahat yang benar-benar kelam dalam cerita komik Daredevil. Pembunuhan massal yang Muse lakukan memiliki hubungan dengan Frank Castle alias Punisher bersamaan dengan posisi Wilson Fisk yang menjabat sebagai wali kota. Sehingga sangat relevan jika dia dimunculkan dalam serial yang mengambil referensi sama dengan komiknya. Coretan grafiti yang dibuat oleh Muse terlihat cukup menarik perhatian, dan seperti yang tersirat dalam foto-foto di lokasi syuting, semua tanda mengarah pada sosok Muse ini, karena dia memang mengincar nyawa dari wali kota yang baru. Mungkin saja keluarganya sudah dibunuh oleh Kingpin di masa lalu, dan hal ini membuat Daredevil merasa bimbang apakah dia harus melindungi Kingpin dari balas dendam musuh yang mengincarnya, atau dia memilih untuk membiarkannya begitu saja. Namun yang jelas, mayat-mayat dari korban yang tergantung menjadi hiasan di atas langit-langit tentu saja dapat memicu seorang Matt Murdock untuk kembali beraksi. Tentunya kalian sadar, trailer tersebut ditutup dengan sebuah petunjuk bahwa iman Katolik dari seorang Matt Murdock akan terus dieksplorasi dalam serialnya nanti. Ini adalah sebuah hal yang sangat menjanjikan, mengingat tema keagamaan terlihat melekat dalam sosok Daredevil, karena sudah menjadi salah satu dari sejumlah aspek yang membuat karakternya menjadi menarik. Nah, sambil mempertimbangkan apakah Wilson Fisk benar-benar bisa berubah dengan status barunya, Matt Murdock kemudian memberitahukan pria berkuasa itu dengan mengatakan bahwa dia dibesarkan untuk percaya terhadap kasih dan karunia Tuhan. I was raised to believe in grace, but I was also raised. Tetapi dia juga dibesarkan untuk percaya terhadap apa yang dikenal sebagai pembalasan. To believe in retribution. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, adegan selanjutnya menampilkan cuplikan dari sejumlah adegan perkelahian, beberapa koleksi kostum Daredevil yang dimiliki oleh Matt Murdock, dan kesemuanya ditampilkan secara berurutan, menunjukkan bahwa dalam awal serialnya, Matt Murdock akan menyudahi peran sebagai Daredevil, hingga pada akhirnya dia akan kembali mengenakan topeng tersebut sekali lagi untuk membawa keadilan yang dibutuhkan di kota New York. Dan ketika dia melakukannya, dia akan terlibat dalam pertempuran dengan intensitas kekerasan yang sama dengan yang sebelumnya sudah ditampilkan dalam serial yang membuat namanya terkenal. Nah, secara keseluruhan, trailer yang ditampilkan terlihat sangat bagus. Nuansa tayangan khusus penonton dewasa, adegan penuh misteri, intrik, dan politik, serta adegan pertarungan yang brutal dan sadis masih tetap terjaga sehingga kita tidak perlu khawatir dengan penurunan kualitas meskipun sekarang sudah berada di bawah naungan Disney. Sekarang kita tinggal duduk santai, menunggu dengan tidak sabar, dan hingga tiba saatnya nanti, kita akan menyaksikan serial Daredevil Born Again ketika bulan puasa dengan jadwal tayang perdananya pada tanggal 4 Maret sesuai waktu Amerika. You've got nothing, I'll keep hustling.